Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan selanjutnya juga tentang runutannya, tentang hukum acara pidana juga. Kali ini kita akan membahas tentang upaya hukum yang juga pernah saya janjikan di awal-awal materi dulu, bahwa ada upaya hukum apa yang perlu diambil seseorang. Misalnya setelah putusan itu ada upaya hukum. Misalnya seorang merasa dia tidak adil, Pak ini nggak adil, saya gini kok, saya putusnya gini, maka apa yang harus dilakukan? Disebut sebagai upaya atau cara-cara lain yang bisa dilaksanakan atau dicoba oleh seseorang itu. Jadi upaya hukum. Oke, kali ini DPT silakan diperhatikan. Apa sih upaya hukum itu? Apa sih upaya itu sebenarnya? Bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum. Nah ini, upaya terdakwa atau penuntut umum. Jadi dua-duanya punya hak. Misalnya ada sebuah perkara, terus diputus katakanlah 20 tahun. Dan di situ terdakwanya merasa nggak adil. Enggak Pak, saya ini bukan pengedar narkoba, saya cuma kurir. Kok saya 20 tahun Pak, saya banding. Nah itu boleh, itu haknya. Atau sebaliknya, ada kasus narkoba yang divonis cuma 5 tahun. Jaksanya bisa banding, kenapa? Loh, tuntutanku kan hukuman mati, dia kan pengedar narkoba lah, kok dia cuma divonis 5 tahun. Enggak, saya mau banding, itu boleh. Karena di sini dijelaskan hak terdakwa atau penuntut umum untuk melawan putusan pengadilan atau untuk melawan. Jadi vonis dari hakim itu dilawan karena menganggap banyak fakta-fakta dalam persidangan yang tidak diindahkan atau dimasukkan menjadi salah satu bahan untuk memutuskan atau tidak diindahkan oleh hakim. Padahal itu penting, itu bisa melakukan upaya hukum lainnya. Untuk tidak menerima putusan pengadilan, di mana Pak? Maka dinaikkan satu tingkat di atasnya, yaitu pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi. Tidak bisa langsung lari ke Mahkamah Agung, tapi dia dinaikkan dulu di pengadilan tinggi, baru di pengadilan tinggi itu dia bisa melakukan upaya hukum tersebut. Selanjutnya, maksud dari upaya hukum adalah untuk apa? Memperbaiki kesalahan. Bukan berarti kita mempermasalahkan yang namanya hakimnya, tapi tidak, kita merasa dalam putusan hakim itu ada yang kurang tepat. Maka upaya tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh institusi hukum sebelumnya. Kalau kita mengajukan di tingkat pengadilan tinggi, berarti kita merasa pengadilan negerinya ini yang kurang bagus. Putusannya kurang adil. Ada bukti-bukti yang nggak dipertimbangkan dan sebagainya. Kalau kita mengajukannya kasasi ke Mahkamah Agung, berarti pengadilan tinggi itu juga kurang bagus, kurang adil. Maka perlu diperbaiki putusannya Pak, dengan berbagai macam alasan-alasan dan bukti-bukti yang bisa kita berikan tentunya. Kalau cuma asumsi itu kan nggak bisa, tapi di pengadilan itu kan bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang Anda bisa buktikan. Kalau berdasarkan asumsi itu tidak bisa, tapi kalau berdasarkan yang namanya bukti yang kita miliki itu beda ceritanya. Kalau cuma asumsi, Pak, menurut saya, nggak bisa kalau menurut saya. Ya kan menurut kamu, tapi buktinya nggak ada kan gitu. Nah itu harus dipertimbangkan secara matang untuk mengajukan upaya itu. Kalau nggak ada bukti yang baru atau nggak punya, cuma asumsi terus mau banding juga percuma. Bukan malah diturunkan, malah dinaikkan kan. Ada kemungkinan ketika kita banding itu diturunkan hukumannya atau bahkan mungkin dinaikkan. Itu ada kemungkinan seperti itu kan. Maka cermat dalam mengambil kebijakan itu juga penting dalam hal upaya hukum yang kita tempuh selanjutnya. Setelah itu, ada dua upaya hukum yang dalam KUHP, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang biasa ada verzet atau perlawanan, ada banding, ada kasasi. Sedangkan di upaya hukum luar biasa ada kasasi demi kepentingan hukum, atau PK, atau sebutnya adalah peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau resigning. Itu bisa di PK. Setelah itu kita lanjutkan, ada perlawanan. Nah ini verzet atau perlawanan silakan dilihat di KUHP di pasal 210 KUHP. Di situ bisa kalian baca, teman-teman mahasiswa semuanya, tentang apa sih yang namanya perlawanan di dalam verzet itu.
Yang pertama satu, merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau overstake. Misalnya ada orang yang melapor polisi, sedangkan terlapornya ini dia ada di luar negeri kan itu. Dia tidak tahu kalau dia itu dilaporkan polisi. Karena dianggap terlapor tidak datang sampai persidangan, di sidang diputuskan bahwa orang tersebut salah. Terus setelah itu dikirimkan putusannya, orang tersebut mengeluh, saya nggak pernah dapat ini, tiba-tiba saya salah. Dia bisa melakukan perlawanan atas dasar putusan yang tidak dihadirinya. Yang kedua yang berhak melakukan adalah terdakwa sendiri. Jadi orang didakwa tadi. Perlawanan ini diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. Itu penjara kan gitu. Selanjutnya, dengan adanya verzet ini, putusan di luar hadirnya terdakwa verstek menjadi gugur. Karena ada perlawanan, maka otomatis ya gugur putusannya. Karena ada perlawanan tadi. Apabila setelah verstek terdakwa tidak hadir lagi, maka verstek kuat kembali. Misalnya, loh kok ini Pak, terus setelah gugur versteknya, terus sidang lagi, dia nggak datang lagi. Maka versteknya diperkuat. Ya, untuk kuat kembali mengajukan pemeriksaan banding. Nah, dia bisa naiknya di kasusnya di banding. Ini bukan perlawanan lagi, tapi sudah dianggap sudah mulai kekuatan hukum yang putusan negeri pertama, dan orang tersebut yang tidak datang bisa menaikkan kasus banding ke tahapnya ke banding. Setelah itu ada di banding. Nah, kita ngomong sekarang banding. Setelah pengadilan negeri terus banding. Silakan lihat pasal 19 Undang-Undang 14 tahun 1970 ya. Itu adalah atas semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, terus pasal 67 KUHAP-nya, permohonan atas banding tidak dapat diajukan atas 1. Putusan pembebasan. 2. Putusan pelepasan dari semua tuntutan hukum yang nyangkut kurungan tempatnya perawat hukumnya. Yang ketiga adalah putusan pengadilan dalam acara cepat. Nah ini 3 ini tidak bisa dilakukan banding. Kalau orang sudah divonis bebas nggak bisa dibanding. Makanya banyak kasus-kasus tertentu, mungkin salah satu kasus yang lagi rame kan kemarin, salah satu asuransi terkenal, kalau nggak salah Indosuria atau apa ya, ketika dia diputus bebas, ya dia bebas. Jaksa tidak lagi melanjutkan itu, tapi mencari tindak pidana lainnya yang tidak ada kaitannya sama tindak pidana putus bebas tadi. Jadi tidak bisa dibanding karena bebas kan itu. Yang kedua adalah pelepasan dari semua tuntutan hukum, itu jadi yang ketiga putusan pengadilan itu tidak bisa dilakukan banding. Selanjutnya, wewenang pengadilan tinggi. Jadi ketika sudah dilakukan banding, maka pengadilan negeri tidak ikut-ikut cawe-cawe lagi atau urus tangan. Itu sudah menjadi ranah wewenang dari pengadilan tinggi. Selanjutnya, pada dasarnya adalah pemeriksaan ulang semua fakta dari yang telah dilakukan oleh PN. Lah, Pak, apakah banding itu ada sidang kayak pengadilan tinggi? Ya nggak ada gitu. Tapi hakim tinggi itu hanya melihat, mereview ulang atau menilai ulang apa yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri. Maka jarang, kalau memang dibuktikan bisa dihadirkan di sana, tapi kalau tidak, ya kita cuma menunggu saja. Kayak orang bercerai misalnya, ini pengadilan agama ya, pengadilan agama ketika terus dicatatkan dia bercerai gitu kan, terus si istri, ini yang ngajukan laki-laki ya, si istri enggak setuju atau enggak banding dia di pengadilan tinggi, enggak ada sidang di pengadilan tinggi cerai itu, tapi tiba-tiba nanti ketika dicek ulang ternyata oh seperti ini, maka dikembalikan lagi bahwa istri tetap harus pisah kan itu banding. Jadi nggak ada sidang di sana. Kecuali memang dibutuhkan keterangan saksi atau keterangan yang lainnya yang orang harus datang untuk bersidang, itu beda cerita. Itu maka harus datang ke sidang pengadilan tinggi. Pada dasarnya adalah pemeriksaan ulang semua fakta tadi. Terus permohonan banding diajukan melalui panitera PN dengan mengeluarkan akte permohonan banding. Jadi 14 hari setelah putusan itu dikeluarkan atau diterima, maka harus secepatnya diajukan banding melalui pengadilan negeri. Jadi nggak bisa tidak tiba-tiba, oh saya kalah nih, langsung saya ke PN daftar sana, enggak, tapi melalui pengadilan negeri setempat.
yang mengeluarkan putusan itu. Nanti PN inilah yang memproses untuk dinaikkan menjadi banding melalui akte bandingnya. Permohonan bandingnya. Maksimal 7 hari setelah putusan PN. Maksimalnya apa di PN? Pengadilan negeri kalau 7 hari kalau. Kalau di PA ada lagi, kalau di PN itu kan 7 hari. Sama perkara belum diputus, permohon dapat mencabut permohonannya bandingnya dengan konsekuensi membayar biaya perkara sebagaimana. Tapi ternyata misalnya sambil menunggu banding itu putus, dia berubah pikiran. Tak cabut, boleh. Sebelum putus boleh banding itu dicabut. Tapi tentunya yang mencabut itu harus membayar biaya perkaranya. Pemeriksaan berdasarkan pada apa? Terus berkas perkaranya, surat antibul dari sidang yang berhubungan dengan perkara, dan juga putusan PN. Itu yang dilihat. Nah, jadi pemeriksaan apa terkait dengan 3 aspek ini. Nah, PT atau pengadilan tinggi akan memutuskan apa? Ada tiga putusan yang lazim atau akan dikeluarkan oleh PT dari banding tersebut. Yang pertama adalah menguatkan putusan PN. Kalau menguatkan berarti misalnya ada orang pengedar narkoba dihukum seumur hidup atau hukuman mati lah, hukuman mati. PT lihat kalau memang nggak jadi diturunkan seumur hidup berarti dia tetap mati, menguatkan. Yang kedua, mengubah putusan. Oh ternyata ini kurir Rongki, dia pengen tapi kurir bukan bosnya. Jangan bukan mati lah, tapi seumur hidup, maka dirubah sama PT. Bisa dikurangi atau ditambahkan kan gitu. Ketiga, membatalkan putusan PN, PT mengadakan putusan sendiri atau bahkan membatalkan semua yang telah diputuskan oleh PN dan PT membuat sendiri putusan itu. Nah. Jadi misalnya ada orang dikurung 5 tahun penjara, sama PT dibatalkan itu. Jadikan ini bukan pidana tapi perdata. Sudah. PT mengeluarkan putusan baru bahwa ini tidak pidana tapi perdata. Itu kan berarti membatalkan putusan dari PN. Itu bisa. Ya. Sekarang kita lanjut, setelah orang di pengadilan tinggi terus dia nggak sepakat, dinaikkan lagi ke pemeriksaan kasasi. Ada kasasi di sini di Mahkamah Agung, yaitu kasasi adalah pembatalan oleh raja. Kalau dulu ya, ini coba lihat di Perancis, ini sejarahnya. Juga seperti itu, ada putusannya. Alasannya apa adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan bagaimana mestinya sebagainya, sampai yang terakhir ada putusan Mahkamah Agung. Ya, silakan dilihat di pasal 254 KUHP. Jadi Mahkamah Agung bisa menolak kasasi atau Mahkamah Agung dapat memutus mengabulkan kasasi. Kasasinya bisa diputus atau tidak. Lah ini ada kalau upaya biasa, silakan dilihat, mesti ada istilah demi kepentingan hukum di pasal 259 KUHP. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Siapa? Oleh jaksa kepada Mahkamah Agung melalui panitera PN dan sebagainya. Silakan dicermati lebih lanjut. Oke, teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi sudah kita flashback sedikit tentang upaya-upaya hukum yang memang ada. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk lebih membahas dan melakukan sesi tanya jawab dan juga pembahasan lebih lengkap. Oke, saya akhiri di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.